Jadi benar ini isu-isu Taliban itu. Taliban? Gimana? Aha. Udah Taliban belum gini? Ini saya lagi sama istri saya, Rina Emilda, biasanya dipanggil Emilda. Seperti biasanya lah, namanya istri ya, sering banyak pertanyaan. Gimana, ada pertanyaan apa? Jangan susah-susah. Yaitu tentang foto bendera yang katanya ada di meja kerja Abi itu, meja apa, bendera tauhid itu gimana ceritanya tuh? Itu tapi nggak tahu tuh ceritanya gimana awalnya. Tapi memang belakangan kemudian kan ada orang yang framing ya, yang dibuat seolah-olah ada di mejanya Abi atau mejanya teman-teman yang 57. Padahal yang enggak, itu ada di lantai 10 di meja kerjanya salah seorang jaksa di KPK. Dan dia posisinya adalah bukan Muslim. Nggak ngerti juga kenapa ada di mejanya. Masalahnya adalah kemudian ketika framing itu dibuat, dikait-kaitkan dengan penyingkiran pegawai KPK yang bekerja baik, ini kan menjadi masalah. Padahal pada saat itu ya kita nggak ngerti saat adanya isu itu pertama kali. Belakangan setelah rame-rame baru kita cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Ternyata katanya ada security yang kemudian naik ke lantai 10 karena habis olahraga. Terus kemudian dia lihat ada benda, kalau katanya sih bendera HTI. Tapi apakah itu adalah bendera HTI atau bendera Tauhid? Aku juga nggak pernah lihat sih sebenarnya. Tapi terlepas dari itu semua sih, ternyata kan yang dipermasalahkan adalah security ini ketika memfoto, mengirimkan tanpa izin lah. Tapi ya namanya memfoto ya, dia juga bukan tugasnya di daerah situ. Itu bukan area pengawasannya dia. Dan dia kan nggak tahu apa yang terjadi di situ. Ketika dia memfoto, masalah utamanya adalah dia menyebarkan dengan narasi yang bohong. Ya, itu kira-kira maksudnya apa ya? Nggak tahu, namanya orang mengirimkan narasinya bohong, dibilang seolah-olah ada Taliban, ini bener nih. Apakah dia bercanda atau apapun, faktanya narasi bohong itu disebarluaskan kemudian. Jadi wajar di KPK hal begitu serius, menjadi masalah serius. Di KPK kan nggak boleh bohong, kejujuran menjadi hal penting. Ketika menyampaikan begitu masalah. Terus jadi katanya udah dipecat juga sama Abi. Abi nggak ada urusan sama itu. Gini, di KPK itu security di bawah biro umum, ya. Biro umum itu di bawah kesekjenan. Jadi itu nggak ada kaitan sama bagian penindakan. Abi ketemu dia juga nggak pernah, kenal juga enggak, jadi nggak ada urusan. Dan Abi juga di KPK kan penyidik, nggak ada urusan dengan kepegawaian, nggak ada urusan dengan pemeriksaan etik, apalagi soal pecat-memecat, nggak ada urusan. Nah, cuman terkait dengan hal itu, prosesnya bagaimana dan lain-lain, di KPK itu biasa ketika ada masalah yang seperti itu, kemudian pelanggaran berat, kemudian ancamannya diberhentikan, memang di klausulnya ada pilihan, boleh mengundurkan diri dalam hal tertentu, sehingga tidak ada catatan mungkin kepegawaian. Tapi itu bukan urusannya Abi, nggak ada urusan. Itu terus dengar lagi security-nya yang bersangkutan juga itu banser. Itu malah bikin bingung, ini berita model apa sih? Ada banser, ada HTI, ada Taliban. Udahlah, saya pikir nggak perlu. Pusing dengar ya berita. Nggak perlu ikut-ikut urusan itu. Karena itu kan urusan yang memang sengaja dibuat macam-macam ya. Masalahnya adalah mau dia dari organisasi atau ormas manapun, mestinya organisasi atau ormas itu tidak suka juga ada anggotanya yang berbohong ya. Tentunya mereka juga punya prinsip untuk memegang integritas, menjaga untuk tetap berkata jujur. Jadi siapapun dia, dari ormas manapun, ketika tidak jujur, berbohong, tentu itu menjadi masalah. Dan saya pikir kalaupun dia banser, pasti di bansernya juga dimarahi. Iya, betul. Apalagi pertanyaannya? Yang kemarin viral tuh, sempat viral di media sosial yang
Abi kan sering banget di komen negatif, dihina atau dibully itu kenapa nggak di replay gitu? Gimana perasaannya sih kalau di media sosial sampai banyak bulian gitu? Gini ya, kita namanya ingin berbuat baik, resikonya pasti banyak. Resikonya diantaranya adalah ada saja yang tidak suka. Yang tidak suka itu bisa karena memang punya motif pribadi, bisa juga karena suatu kegiatan kolektif seperti dibayar barangkali. Jadi gini, kalau kemudian kita mau merespon hal itu, kita akan lelah, kita akan capek. Poinnya adalah kita tetap mau berbuat baik, tetap ingin menyampaikan kebenaran, sudahlah kita nggak risau. Toh kita kan berbuat baik atau memperjuangkan kebenaran bukan untuk dipuji ya atau diapresiasi. Nggak penting lah. Soal kemudian ada yang muji itu juga tidak menjadi kita mulia. Dihina juga tidak membuat kita buruk atau membuat kita terhina. Jadi yang paling baik adalah biarkan. Toh juga kalau kita mau risau, kita mau peduli dan ingin menasehati. Kalau ternyata dia punya motif, tidak mungkin bisa. Begitu juga dengan hal lain. Ada seorang ada kata-kata bijak yang mengatakan begini. Ketika apa yang dikatakan dari mulut orang itu, orang siapapun dia, ketika dia mengatakan jorok, mengatakan buruk, mencemooh dengan kata-kata kotor, itulah isi hatinya. Sebagaimana teko isinya susu, keluar susu. Kalau isinya comberan, ya keluar comberan. Jadi lihat aja dari keluarnya. Belum lagi kalau kita mau melihat lagi bahwa ada kata-kata bijak yang mengatakan sulit kalau Anda ingin menasehati atau menyadarkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Ya tidak mungkin. Coba aja dinasihatin, lalat tetap aja maunya ke sampah. Mana mau lalat ke bunga. Jadi saya pikir lebih bagus dibiarkan, toh juga yang rugi dia sendiri. Gitu. Jadi benar ini isu Taliban itu. Taliban? Gimana? Aha. Udah Taliban belum gini? Gimana? Bagus yang ini, bagus yang tadi. Inilah ya, kalau bicara soal Taliban, itu kan framing. Itu kan orang yang sengaja membuat fitnah dan orang yang punya kepentingan. Ya. Nyatanya bicara Taliban itu ada dua loh omongannya mereka itu. Koruptor itu mengatakan Abi dan kawan-kawan itu Taliban itu karena kami adalah orang-orang yang punya integritas, punya dedikasi untuk kerja benar, jujur, nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa dibeli. Bagus nggak itu? Iya, bagus banget. Ya kan? Nah terus, apakah kata-kata Taliban itu artinya itu yang dimaksud? Ternyata ada orang-orang tertentu yang sengaja ingin bikin framing, sengaja ingin bikin persepsi ke masyarakat, mengatakan bahwa Taliban itu adalah orang-orang yang terpapar radikalisme Islam gitu ya. Padahal kan tahu sendiri di kawan-kawan ini tidak semuanya Muslim. Ada contohnya Bang Hotman, ada Andre Nenggolan, ya Tigor, sampai kemudian dia memilih untuk tidak mau menjual integritasnya, tapi jual nasi goreng. Padahal dia pendidikannya luar biasa, dapat penghargaan dari beberapa negara, pernah sekolah di Amerika, dapat penghargaan di sana dan lain-lain. Ini kan orang-orang yang benar-benar. Soal kemudian ada lagi itu si siapa yang Rizwin Chinese. Jadi ya percuma mau diomongin juga percuma. Orang itu kan punya motif dan dia punya kepentingan. Ya nggak tahu siapa yang nitipin motif ke dia, kan juga nggak penting juga kita mau usut. Saya pikir yang penting adalah kita ini tetap mau berbuat kebenaran, memperjuangkan kebaikan, tetap berjuang beratas korupsi dan fokus di sana dan konsisten. Itu udah cukup, nggak peduli mau diomongin apa. Begini ya Amelia, kalau kita mau dengarkan omongan orang-orang itu dan kemudian kita terpengaruh, kita justru akan
lelah karena capek kita ngurusin mereka, dan akhirnya kesempatan dan waktu yang ada yang mestinya bisa dipakai untuk berbuat baik jadi hilang. Hidup kita ini terlalu mahal kalau kemudian harus dipakai untuk hal-hal receh dan tidak ada guna itu. Ya, betul. Lebih bagus waktu yang ada kita pakai yang produktif, dipakai untuk yang baik, untuk berbuat kebaikan. Toh waktu itu adalah mahal, kesempatan itu mahal. Tapi kalau memperhatikan orang yang ngomong ngawur, ngomong ngarang dan fitnah, itu nggak penting sama sekali, dan itu masalahnya dia, bukan masalah kita. Ya nggak? Ya. Sip? Pos dulu.